Halo semuanya, balik lagi di sini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia sukses membangun smart home. Ini bukan soal punya gadget paling baru atau paling mahal loh, tapi soal satu kesalahan fatal yang sering banget diabaikan yang bisa bikin impian rumah pintar malah jadi mimpi buruk. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pengen bikin rumah jadi pinter ya? Ya jelas mau dong. Siapa sih yang nggak mau? Coba bayangin, pulang kerja capek-capek, masuk rumah, lampu nyala sendiri. AC udah dingin. Semuanya bisa diatur dari ujung jari. Wah, kayak di film-film kan? Tapi tahan dulu. Sebelum kalap masukin semua barang canggih ke keranjang belanja, ada satu jebakan besar yang sering bikin orang nyesel di kemudian hari. Kalau Anda paham soal ini, investasi Anda dijamin gak bakal sia-sia. Oke, nah ini dia nih inti masalahnya. Semuanya itu berawal dari cara kita mikir soal smart home. Apakah kita cuma melihatnya sebagai kumpulan perangkat keren atau sebagai sebuah sistem otomatisasi yang utuh dan beneran cerdas? Nah, ini poin yang paling krusial. Smart home yang beneran itu bukan cuma soal beli lampu pinter, terus beli speaker pinter, terus beli colokan pinter, satu-satu gitu. Justru pola pikir kayak gitu yang jadi sumber pusingnya nanti. Gini deh, kita bedain ya. Ada pendekatan beli perangkat dulu. Ini tuh kayak kita ngumpulin potongan puzzle, tapi nggak tahu gambar akhirnya apa. Acak aja. Terus ada pendekatan bangun sistem dulu. Nah, kalau yang ini, kita udah punya gambaran besarnya, baru kita cari potongan-potongan puzzle yang pas. Hasilnya, wah beda banget. Terus apa jadinya kalau kita kejebak sama pola pikir beli perangkat dulu? Kita malah bikin apa yang namanya jebakan rumah tidak pintar. Bukannya bikin hidup lebih gampang, malah nambah ribet. Ironis kan? Pernah ngerasain gak sih? Mau nyalain lampu, buka aplikasi A. Mau atur AC, buka aplikasi B. Mau cek CCTV, buka aplikasi C. Pusing kan? Semuanya jalan sendiri-sendiri, gak bisa ngobrol satu sama lain. Sistemnya jadi pecah-pecah, dan yang paling parah, seringkali gak benar-benar menjawab kebutuhan kita. Hasil akhirnya bisa kita lihat di sini. Di satu sisi, kalau tanpa rencana, ujung-ujungnya cuma ribet, boros karena salah beli, dan bikin frustrasi. Bandingin sama kalau kita punya sistem yang solid dari awal. Semua jadi gampang, efisien, dan jujur aja, jauh lebih menyenangkan. Itu dia bedanya. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya cuma satu kata, perencanaan. Membangun sistem yang kokoh itu adalah fondasi dari smart home yang sejati. Jadi, apa sih sistem otomatisasi terintegrasi itu? Gampangnya, anggap aja dia itu kayak seorang dirijen dalam sebuah orkestra. Ada satu platform pusat yang jadi otak buat rumah kita. Dia yang mastiin semua perangkat, dari lampu, AC, tirai, sampai kunci pintu, bisa kerja bareng secara harmonis. Misalnya, kita tinggal bilang, selamat tidur, semua lampu mati, pintu otomatis kekunci, dan suhu AC diatur. Keren kan? Kalau mau contoh nyata, ada platform namanya Tap Home. Nah, sistem kayak gini memungkinkan perangkat dari berbagai merek bisa saling berkomunikasi lewat satu aplikasi aja. Jadi ucapkan selamat tinggal deh sama layar HP yang penuh icon aplikasi. Jadi resep suksesnya bisa kita rangkum jadi 3 pilar ini. 1. Pilih satu otak atau platform utama sebagai pusatnya. 2. Pastiin semua perangkat yang mau dibeli itu kompatibel atau bisa nyambung sama si otak tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selalu mulai dari apa yang Anda dan keluarga Anda butuhkan, bukan dari apa yang teknologinya bisa lakukan. Nah, semua obrolan kita tadi itu akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan besar. Kita kayaknya perlu mendefinisikan ulang arti dari rumah pintar. Ternyata, ini bukan cuma soal punya teknologi paling mutakhir, dan kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Smart home yang terbaik itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling gampang dipakai sama semua orang yang tinggal di rumah itu. Titik. Pada akhirnya, kemudahan itu selalu menang lawan kerumitan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba tanya ke diri sendiri, apakah smart home yang Anda punya atau yang mau Anda bangun itu beneran pinter untuk Anda? Bukan cuma sekedar canggih di atas kertas, tapi beneran bikin hidup Anda lebih baik. Coba dipikirkan ya, sampai ketemu di bahasan berikutnya.